Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu diberikan cuan tiap harinya gitu ya. Eh, Oke, balik lagi di YouTube channelnya Tough Trader. Seperti biasa hari ini kita analisa saham pilihan. Analisa saham pilihannya yang masuk dalam screenernya Tough Trader gitu ya. Nanti akan kita atau saya berikan hasilnya gitu ya. Memang biasanya ini screenernya ini selalu atau saya kasih ke teman-teman di grup berbayar gitu. Jadi yang mau screenernya gitu ya atau rumus screenernya bisa join langsung ke grup berbayar saya gitu ya. Di Super Tough Trader bisa japri langsung. Harganya murah 500.000 untuk kelas grup dan 750.000 untuk kelas private gitu ya. Jadi sebelum masuk ke grupnya kita belajar dulu gitu. Jadi goalsnya ingin mengajarkan atau memberikan edukasi ke teman-teman trader khususnya pemula untuk bisa menjadi trader mandiri gitu ya. Bisa screening saham sendiri, charting sendiri, analisa sendiri gitu ya. Dan itu hanya satu kali bayar ya, dan kita belajar dari basic. Sudah dapat screener gitu ya, terus setup trading, terus juga indikator, terus benefit-benefitnya kalau teman-teman mungkin yang misalnya sudah belajar tapi nggak ada waktu untuk analisa juga bisa. Saya juga suka kasih menu sore jual pagi, menu live trading, menu swing gitu ya. Berikut dengan berikut dengan trading map dan trading plan-nya. Oke, lanjut malah loncat langsung ke promosi gitu ya. Jadi silakan teman-teman dukung dulu ya, atau silakan subscribe, like, dan komen video ini. Kalau teman-teman pun ada yang mau request saham atau yang sahamnya ingin dianalisa oleh Tough Trader, bisa komen di video di bawah ini gitu ya. Nanti akan kita analisa di video selanjutnya. Dan yang belum join gitu ya di Tough Trader atau grup Telefree, bisa join di Tough Trader 820. Biasanya saya kasih menu sore jual pagi, khususnya di sana seringnya menu sore jual pagi gitu ya. Dan kalau teman-teman ada yang punya Stockbit juga bisa follow akun saya di Tough Trader. Biasanya saya suka kasih menu-menu atau chart-chart yang menurut saya menarik berikut dengan target price-nya ya. Dan juga kalau teman-teman ada yang punya atau aktif di Instagram bisa follow saya juga di Tough Trader. Biasanya saya suka kasih menu swing gitu ya, di sana berikut dengan trading map dan trading plan-nya, juga tips-tips trading, juga psikologi trading dan money management. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan IHSG dulu ya sebelum ke analisa saham. Jadi IHSG-nya alhamdulillah sih menurut saya gitu ya. Alhamdulillah sudah tutup gap secara sempurna gitu. Jadi hutang gapnya satu udah hilang ya. Cuman memang masih ada hutang PR nih di sini di area berapa? 5.000 ya, 5.947 ya. 5.947. Jadi kemungkinan sih besok masih akan uji dulu ke sini ya, turun dulu lah. Mungkin area-area 6.000 berapa nih, 6.020-an ya, 6.027 sekitaran situ. Mungkin untuk seminggu ke depan sih mungkin masih konsolidasi. Saya pun masih agak analisa karena kalau memang ke atas gitu ya, naik menguat kemungkinan terbatas di area sini nih, di area 6 sampai 6122. Tapi kalau terjun sih saya sih harapannya memang bulan ini bisa tutup gap dulu gitu. Bang agak ini kalau misalkan IHSG kita bullish, enaknya sih tanpa ada gap seperti ini ya. Itu. Kalau saya lihat lagi nggak ada hutang gap di atasnya, di bawahnya lagi ya. Aman. Di sini satu, tapi jauh ya. Ada hutang gap yang jelas tuh di atas di sini nih, 6.255. Jadi kalau besok kemungkinan sih masih akan menguat,
melemah ya, melemah sedikit lah. Karena hari Jumat juga kemungkinan ya konsolidasinya ada sini nih, masih di bawah-bawah sini 6.047 ya. Jadi kita tuh masih diterpa sentimen COVID ya yang meledak, jadi ya harus apa ya? Pintar-pintar nyari sahamnya gitu ya sekarang ya. Dan hari ini pun alhamdulillah dari grup super gitu ya, atau grup berbayar saya, kita alhamdulillah cuan banyak gitu. Walaupun hasilnya masih on off gitu ya. Breeze juga kita cuan. Breeze-nya hasil nangkep pisau jatuh. Dan alhamdulillah 5%-an kalau nggak salah ya. Yang lebih lah ya. Terus MTech kita cuan, MCAS kita cuan. Terus apa lagi ya? Lumayan lah. Lumayan banyak gitu ya. Era juga masih hold ya, MDKA juga udah kawal swing gitu ya, udah lumayan lah, udah di atas 10%, semuanya era di atas 10%, MDKA di atas 10%, jadi ya bersyukur gitu ya. Jadi yang penting kalau teman-teman bisa selektif ya, mencari saham-saham pemenang, menurut saya mau IHSG-nya turun dan naik, nggak masalah gitu ya. Maksudnya memang yang penting disiplin ya, dan tetap jaga money management ya. Oke, kita lanjut ke saham, analisa saham yang masuk screener-nya Tough Trader ya. Yang pertama ada MDKA. Jadi MDKA-nya ini teman-teman ya. Jadi saya udah gambarin nih. Saya sudah jebol di sini. Jebol juga udah lewat 3.000-nya, potensinya masih ke 3.200 ya. Kalau mau ambil boleh aja di area sini nih. Tawar 3.080, 3.030. Boleh pasang SL-nya kalau yang fast rate di bawah 3.000. Mau yang agak jauh, yang swing di bawah 2.900, targetnya masih ke 3.200 sampai 3.500. Oke, lanjut ada yellow. Yellow-nya bikin higher high, higher low, higher high. Sebenarnya ini higher low ya, mantul nih. Jadi kalau mau ambil bisa di area 150, 147. Pasang SL-nya boleh di bawah 137, targetnya ya sini dulu nih 160. 160, 168 ya, target jauhnya ke 179. Ini udah pernah nyampe ya. Kemudian nyampe laksana lagi. Lanjut ada Elmas. Hari ini ARA ya. Ya ARA. ARA nggak sih? ARA mungkin ya. Kalau mau besok boleh aja di HK. Atau coba kalau misalkan dibawa turun dulu, boleh antri ya. Tawar nih daerah berapa nih? Agak sadis nawarnya nih. 68, 72 boleh, atau yang agak takut-takut 71, 72. Yang ambilnya di 71, 72 boleh pasang SL-nya di bawah 68. Tapi kalau yang ambil sampai 68, antri di 68 boleh pasang SL-nya di bawah 66 ya. Targetnya ke sini nih, kemungkinan 80-an, 80 sampai 85 ya. Baru mulai nih kayaknya nih, silakan yang mau ambil ya. Lanjut ada Cleo. Cleo-nya boleh ambil kalau mau di 442, 444 ya, pasang SL-nya di bawah 440, low risk juga nih. Atau sorry, pasang SL-nya di bawah 438 ya. Targetnya 2-4% dulu. Atau boleh target areanya di 45, target area taking profitnya bisa di 456, 462. Kalau jebol 462-nya potensi ke 480, 484. Lanjut ada MTech. MTech-nya alhamdulillah menu supernya. Tapi buat teman-teman yang mau ikutan masih bisa ya. Ini enak banget sih kalau menurut saya. 230, 2300 boleh ambil ya. Pasang SL-nya boleh di bawah 2200.
Targetnya boleh 2-4% dulu atau ke 2450 sampai 2520. Kalau jebol potensi ke 2700. Lanjut ada INDX. INDX-nya copet dulu kali ya. Copet dulu nih di area 137, 135. Ya benar, 137, 134. Pasang SL-nya di bawah 130, targetnya 24% dulu ke 1 atau 142 sampai 144 ya. Kalau jebol nih bagus lah. Kalau jebol 151-nya oke. Tapi kalau lihat dari ininya sih kemungkinan sih buat copetan dulu ya. Oke. Terus ada sahamnya Koko. Sahamnya Koko ini terlepas dari ininya ya, dari apa namanya, dari itunya lah. Bagus sih sebenarnya ini kalau mau ya. Cuman harus pantau ketat ya. Boleh pasang SL-nya di bawah 182, 188 ya pasang SL-nya. Kalau yang mau fast trade bisa antri di 192, 190. Targetnya ke area sini nih, 200, 204, 212. Oke. Kalau yang mau swing, oke lah ini mah. Ya. Mau fast trade 2-4% juga oke. Ya. Kalau mau agak jauh pasang SL-nya boleh di bawah berapa nih? Nah, di bawah 184 ya. Lanjut ada ICBP. ICBP-nya sebenarnya masih apa ya? Kalau mau bottom fishing sih menurut saya masih bisa lah buat mancing-mancing berapa persen gitu ya. Boleh ambil area 8125, 8075. Kalau jebol ini aja nih pasang SL-nya di bawah 8050 nggak apa-apa, bisa SL langsung. Targetnya 2-4% dulu atau 8350. Lanjut ada MPMX. Jadi MPMX-nya ternyata bikin base di sini ya. Nah, oke lah kalau mau ambil silakan di area 695, 695, nah 685 pasang SL-nya di bawah 675. Targetnya ya tutup gap sini dulu ya di 800. Kalau yang mau swing silahkan aja. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan ya. Tapi sementara sih kalau mau lebih aman 2-4% dulu ya atau sampai di 730. Oke. Lanjut ada MLIA. Kalau MLIA agak kurang liquid, cuman ya boleh lah batasi modal aja ya. Targetnya kalau mau ambil boleh di 985, pasang SL-nya di bawah 930. Targetnya ini ada gap kecil di sini nih, gap kecil ya. Tuh, 1055 ya lumayan 5% ya. Boleh lah diambil ya. Mudah-mudahan besok nggak loncat, kalau nggak loncat boleh icip-icip aja teman-teman. Oke. Nah, satu lagi selanjutnya saham yang ngasih cuan grup per hari ini. Tuh ya. Luar biasa, breakout dia. Boleh ambil di 7750, 7650, 76 berapa nih? 7750, 7650. Pasang SL-nya boleh di bawah 7325. Targetnya ke sini nih, 8475 atau 8500 atau boleh 2-4% dulu ya. Ini enak sih. Berapa persen nih kalau ada sini? Oh, lumayan ya. 9%. Kutak lah. Ya. Lanjut ada SAMF. SAMF-nya habis tutup gap di sini. Masih ada gap di sini nih. Nah, tuh ada gap di sini. Boleh ambil atau coba tawar ya di area 1435, 1400.
Targetnya ke sini dulu nih. 1740 atau 2-4%. Oke. Lanjut ada UNVR. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang tertawa kenapa masuk screener saya gitu ya. Ini saya kasih gambaran sedikit ya. Jadi UNVR ini ada support ya di 5025. Supportnya ini di tahun 2014 ya. 2012 ya. Berapa kali ini tertembus di area di tahun 2012 ya. Terakhir 2012 masih Desember, lanjut lagi 2013 terus 2014 sebelum mantul lagi ya. Jadi kan UNVR ini kan termasuk saham defensif ya teman-teman ya. Nah, menurut saya masih bisa naik gitu ya. Tapi buat copet dulu gitu. Buat copet dulu. Saya tuh ingat ya beberapa kali kalau UNVR ini kan selalu dibully gitu ya. Karena sahamnya yang downtrend gitu ya. Ini saya kasih contoh ya, bentar. Jadi kita bahas PPF dulu. Ini kalau teman-teman pernah nih ya, ini pada saat LPPF di harga berapa nih? 810 di November ya. Sampai sekarang sudah ke 2000 lagi, balik berarti hampir berapa 100% lebih ya. Jadi UNVR ini lihat ya. Ini di tahun 2010. Jadi kembali di harga ke tahun 2010-nya gitu ya. Nah, setelah itu sebenarnya ini ada gap nih di sininya nih. Ini kalau teman-teman lihat nih ada gap ya. Tuh ada gap. Jadi kalau technical analysis kayak saya nih, pasti gap ini selalu diperhitungkan gitu ya. Nah, tapi dia mantul pas di supportnya gitu ya. Di tahun 2010 ini nih. Jadi support yang dibuat gitu ya. Resistance become support yang dibuat ya. Dari gap gitu ya. Tapi udah tahun lama 2010, 10 tahun yang lalu gitu ya. Oke, jadi apa namanya? Lama ya. Nah, jadi bukan nggak mungkin UNVR pun sama kayak gitu ya. Setelah dihajar habis-habisan nih dari kapan berapa tahun gitu ya. Dari tahun 2020 dihajar gitu ya. Dia mantul pas di area support ya atau resisten become supportnya yang dibentuk di tahun 2010. Nah, kita lihat UNVR. Contoh kecil aja gitu ya maksudnya. Jadi memang nggak bisa dibandingin sama satu saham dengan saham yang lain. Tapi mungkin beberapa trader atau investor gitu ya bisa jadi ini bisa menjadi satu pertimbangan gitu ya ketika ambil posisi beli lagi gitu ya minimal untuk copet. Kenapa? Satu, kan support terdekatnya di area 5000 ya. Sekarang harganya 5075. Jadi kalau toh jebol support low risk ya. Kedua, ada gap di sini nih. Nah, gap ini juga kan lumayan nih. Kalau teman-teman ambil 10% ya, sekitaran lah. Oke teman-teman ya. Yang mau fast rate bisa 2-4%. Oke, lanjut kita ke PTPP. Nah, PTPP-nya sama ya, kayak UNVR sih. Ada gap kecil di sini nih, 970, 965 ya. Nah, supportnya ada di 935 nih, sekarang harganya di 1010 kan ya. Kalau mau ambil bisa aja teman-teman copet dulu di area 1010, 995 ya, pasang SL-nya di bawah 960.
Targetnya 2,4% dulu atau ke 1060. 1060 sampai 1080. Oke. Lanjut ada PNBS. PNBS-nya ya oke lah ya. Ini juga menu free kan dari menu sore jual pagi di grup telefree saya. Jadi alhamdulillah nih ya cuannya. Kalau sampai closing 4% ya. Kalau mau ambil teman-teman boleh di area 129, 127 kalau mau ambil lagi ya. Pasang SL-nya di bawah 124, targetnya 2,4% dulu atau 136 boleh ya. 36 sampai 141 area jualannya di situ ya. Lanjut ada DGIK. DGIK-nya boleh lah balik lagi. Kalau mau ambil area 670, 69 boleh. Lanjut areanya 2,4% dulu atau ke area 74, 75 ya. Pasang SL-nya di area 66. Oke, lanjut FPNI. Oh iya, kita juga cuma dari FPNI hari ini ya. FPNI-nya oke nih. Boleh lah. Tunggu break aja teman-teman ya. Kalau mau di area 246. 246 ya. Atau kalau mau langsung boleh aja 246, 242 pasang SL-nya di bawah 238 atau 240 ya. Targetnya nih masih sama 272 ya atau 2,4% dulu. Lanjut ada Cepin. Cepinnya bikin doji ya. Bagus sih. Kalau mau ya silahkan. Tawar aja 6.400, 6.375 pasang SL-nya. Kalau mau di bawah 6.300 low risk juga. Targetnya 2-4% dulu atau area 6.750, 6.775. Terakhir bank. Banknya masih sideways, cuman kalau buat copet sih oke. Kalau mau ambil boleh ya area 3020, 2009, 2980 pasang SL-nya di bawah 2930, targetnya 2-4% dulu atau area jualannya di area 3090 sama ya 24% ya, kan situ ya. Bagusnya kalau dia udah jebol 3.200. Oke, kemungkinan ini sih buat copet dulu ya, di 2-4%. Oke teman-teman, terima kasih sekali buat yang nonton. Ya, semoga teman-teman trader diberikan cuan yang melimpah berkah dan juga terus diberikan kesempatan belajar ilmu trading gitu, menjadi trader mandiri dan dukung terus Tough Trader ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Itu aja teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.